kasih Ibu Munting, sangat diberkati. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dari Ibu Munting tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya sejak awalnya Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah mau rencananya gagal. Panggilan Tuhan dia tidak pernah menyesalinya. Sebabnya Tuhan memberikan jalan keluar, Yesus mati bagi seluruh umat manusia. Dan bagi kita yang bahkan sudah menyerahkan hidup melayani dia, Tuhan mau memulihkan kita semua. Amen. Sebabnya saya dan saudara, kita buat komitmen, kita harus bertumbuh tiap hari lebih seperti Yesus. Amen. Dan Tuhan juga menciptakan kita berkuasa. Amen. Bukan untuk saudara sendiri tadi sudah sama-sama ketawa dan mengatakan bukan untuk dibodoh-bodohi setan. Baik secara langsung dia bicara dalam pikiran kita, ataupun melalui semua cara lain. Apakah situasi ataupun manusia yang bisa dipakainya, kita tidak akan mau lagi ditipu oleh setan. Amen. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Amen. Dari Kejadian 1 juga diajarkan kepada kita, kehendak Tuhan dari awalnya, Tuhan mau kita beranak cucu memenuhi bumi. Bukan hanya dengan anak badani, tapi terutama dengan anak rohani. Sebabnya saya dan saudara, sampai nanti kita pulang ke Yerusalem baru, tugas kita adalah untuk berubah dan berbuah. Amen. Dan kita tidak pernah lupa untuk melaksanakan amanat Allah. Tidak cukup hanya penginjilan, saya pikir sudah sangat jelas diterangkan oleh Ibu Munte. Hendak Tuhan yang sempurna bagi kita adalah kita membangun gereja Tuhan. Membangun tubuh Kristus. Karena di dalam gereja lah kita dapat mengajari jiwa-jiwa tersebut, membaptiskan mereka, mengajari terus-menerus dengan firman, sehingga mereka benar-benar menjadi murid. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita juga diingatkan oleh Ibu Munte kita, di dalam kita melakukan itu semuanya, kita harus setia, kita harus bertekun, bahkan melakukannya hanya untuk Tuhan. Amen. Ya, bukan untuk motif yang salah, bukan untuk kekayaan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kesenangan, untuk kenyamanan duniawi, apa yang dikejar dunia ini, tidak. Tapi kita betul-betul mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan sesuai dengan kesaksian tadi, bagaimana beliau melayani di Vietnam, bagaimana situasi di sana, sesuai dengan apa kata firman, bahkan kita harus melakukannya dengan tersembunyi. Izinkan saya membaca dari buku Matius 6, ayat yang keempat berkata, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi beda sekali dengan cara dunia. Cara dunia, apalagi dengan kemajuan sosmed, memastikan semua yang kita lakukan diketahui oleh sebanyak-banyaknya orang, bahkan yang tadinya tidak mengenal kita. Tetapi cara sorga, ya saudaraku, memang ajaiblah cara Tuhan. Ya, katanya kalau mau kaya, memberi. Ini juga harus melakukan semua dengan tersembunyi. Manakah yang kita lakukan? Apakah yang kita pilih? Masing-masing kita yang menjawabnya. Tapi firman mengatakan, bahkan ayat di bawahnya tadi, memberi dengan tersembunyi, berdoa dengan tersembunyi. 17-18 Matius 6, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena pada hari ini Roh Kudus mengingatkan kita supaya semua yang kita lakukan dasarnya betul untuk Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan. Amin. Hari ini sudah sangat jelas pada prakteknya dijelaskan Ibu Munte, bagaimana kita fokuslah kiranya untuk mengadakan KKR 3 kali di dalam setahun. Amin. Dan fokus untuk memuridkan jiwa setelah KKR tersebut. Amin. Bukan soal banyaknya jumlah yang bisa diumumkan, tidak, tapi betul-betul pribadi lepas pribadi, satu pun jadi, tapi betul-betul jadi. Amin. Ya, dan bagaimana kita diajari untuk fokus membesarkan kerajaan sorga dengan membuka daerah-daerah baru bagi Tuhan. Amin. Lalu dalam mengerjakan semuanya itu, kita lakukan di dalam kasih. Amin. Karena kita tidak mau semua pekerjaan kita, pelayanan kita sia-sia, terbakar di dalam api. Dan Galatia 5 ayat 6 berkata, iman yang bekerja oleh kasih. Saudaraku, tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Tapi iman dan kasih berjalan bersama-sama.
Amin. Melakukan semua firman ini, khususnya di tengah-tengah persoalan, saudara perlu iman. Amin. Dan iman yang diperlukan, khususnya bagi saudara yang sudah lama melayani Tuhan, bukan merupakan iman untuk jalan keluar yang instan saja. Kalau jiwa baru itu ya, iman sembuh cepat, just like gitu. Saya nggak mau dioperasi, tolong ini tumor lenyap. Dan oleh rahmat Tuhan, kerap kali itu terjadi memang. Tetapi seiring dengan pertumbuhan rohani seseorang, iman yang kita bicarakan bukan hanya iman yang seperti itu, tapi ketekunan iman. Ya, satu iman yang tetap percaya kepada firman Tuhan, di mana kita yakin betul bahwasanya Tuhan yang memegang kendali. Dan segala sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi tidak harus terjadi sesuai dengan timetable kita. Saudara bukan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Dia yang memegang deadline, bukan saudara lagi yang memegang deadline. Bagian kita adalah melakukan seperti apa yang diajarkan Ibu Muti tadi. Kita lakukan dan kita tekun melakukannya. Kita bertekun melayani dan bertekun beriman. Ya, terakhir kali saya bicara mengenai iman Kaleb. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, tapi 40 tahun lebih. Tepatnya 45 tahun. Dan juga bertekun ketika ada masalah yang berat. Karena semua kita tetap punya masalah. Ibu Muti tadi bilang, saudara datang dari sidang yang berbeda, sudah memiliki tempat pelayanan yang berbeda, masalahnya juga berbeda. Tetapi jalan keluarnya tetap sama, Yesus. Iman kepada Yesus dan kepada firman-Nya. Amin. Izinkan saya mengingatkan saudara, sebenarnya Ibu Muti yang menyampaikan firman ini di Medan, mengenai iman perempuan Sunem. Apakah jawaban perempuan itu ketika ditanya? All is well. Semuanya baik. Padahal semuanya tidak baik. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus bicara. Ya, walau Gehazi namanya tetap hamba Tuhan, hamba dari Elisa, perempuan ini punya sense. Ini orang tidak bisa menolong saya. Dan memang terbukti Gehazi gila uang. Ya, bukan hamba Tuhan sebenarnya. Tapi dia tidak membilang pada siapa-siapa dan juga tidak mau bersandar pada Gehazi. Itu sebabnya ketika ditanya, yang oleh katanya hamba Tuhan pun, apa masalahmu? Tidak ada, all is well. Dia datang pada representatifnya Tuhan sendiri, kepada Elisa. Kalau kita zaman sekarang ini, kita datang langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya, walaupun semua tidak baik, tapi dia pilih hidup dengan iman. Kita sama-sama tahu, kemarin di KKR juga diberitakan, saudara sendiri memberitakan, iman datang dari pendengaran firman Kristus. Maaf saudaraku, bukan dari kata mutiara, bukan dari kata motivasi, walaupun itu sangat baik, tapi dari firman. Hanya dari firman. Dan iman yang sebenarnya adalah iman yang ditindakkan. Saudaraku, orang yang beriman akan menyambut firman. Ya, jadi dia bukan hanya, oh saya disegarkan oleh makanan rohani ini, oh saya diberkati, gitu ya. Puji Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Langkah selanjutnya ada perubahan. Ada tindakan. Ya, kalau hari ini kita dengarkan firman dari Ibu Muti dengan contoh-contoh praktek yang sangat jelas, yang memang disampaikan dengan hati yang mengasihi untuk menolong kita sampai pada panggilan Tuhan tadi. Dan sejak awalnya itulah kehendak Tuhan bagi kita yang sempurna. Mari kita ada perubahan, mari kita ada tindakan. Ya, dimulai dari perkataan iman kita yang mengatakan betul itu firman Tuhan itu. Ya, sayalah orangnya, saya akan melakukannya. Ya, inilah tempat saya di mana Tuhan telah mengutus saya. Dan sekaranglah saatnya saya berubah. Bukan nanti, bukan besok, bukan ketika masalah selesai. Sekaranglah saatnya. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kisah daripada tokoh-tokoh Alkitab, semua mereka yang berhasil adalah orang yang menjawab demikian. Tetapi untuk meneguhkan kita juga, pada awalnya tidak semua mereka langsung menjawab demikian. Ketika mereka bertobat, lalu Tuhan memakai mereka menjadi orang yang memberi dampak pada generasi mereka. Kalau kita ingat Sarah, istri Abraham, ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia juga tidak langsung menjawab, iya betul, saya orangnya yang akan melahirkan. Ya, betul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekaranglah saatnya itu digenapi. Tidak, dia justru ketawa kan. Aku sudah tua, bagaimana mungkin aku punya anak? Suamiku pun sudah tua, aku sudah tua. Justru yang sebaliknya dikatakan Sarah. Musa
Musa juga, ketika Tuhan memanggil dia di padang Midian, dia tidak langsung berkata, "Ya Tuhan, ini saya, utuslah saya." Sebaliknya dia berkata, "Bukan saya orangnya. Bukan Mesir tempat saya. Yang jelas bukan sekarang saatnya Tuhan. Pilih orang lain. Aku ini gagap, aku tidak pandai berkata-kata." Gideon juga ketika dipanggil Tuhan, dia berkata, "Aku adalah yang paling kecil di antara kaumku, di antara seluruh suku-suku Israel." Tapi apa kata Tuhan? "Kaulah pahlawan yang gagah perkasa." Saudaraku, baik Sarah, baik Musa, baik Gideon, akhirnya bertobat. Dan kita tahu, lagi dalam kisah Gideon, hanya dengan 300 orang mengalahkan musuh yang begitu banyak. Saudara bukan perlu semua orang. Saudara hanya perlu orang yang Tuhan mau sama saudara. Saudara tidak perlu meyakinkan semua orang. Dan tidak perlu menyelamatkan semua orang. Tidak mungkin pun. Ya, jadi tidak usah kita bermulut besar dan mengatakan bla 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 bla. Ada bagian kita masing-masing. Ya, saudara, kita tidak perlu terlalu tinggi hati atau serakah. Itu bukan jalan Tuhan, tapi ada panggilan kita. Amin. Baik secara pribadi, baik secara sidang. Itu yang kita kerjakan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi sesuatu harus berubah dari cara berpikir kita yang lama. Amin. Puji Tuhan, Sarah, Musa, Gideon, dan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, dia berkata, "Ya Tuhan, saya orangnya. Ini tempat saya." Artinya, betul, ini panggilan Tuhan, saya kerjakan maksud Tuhan. Amin. Dan mereka tidak lagi menunda-nunda, mereka bertindak dengan iman. Sekaranglah saatnya. Lalu hidup mereka memberi dampak yang luar biasa. Amin. Biar hidup kita juga demikian. Amin. Dan sekali lagi, kerap kali ketika Tuhan memanggil, keadaan di sekeliling tidak mendukung. Keadaan Sarah tidak mendukung, umurnya sudah tua. Keadaan Musa tidak mendukung, dia sudah nyaman di Midian. Keadaan Gideon tidak mendukung. Pada saat itu bangsa Israel ditekan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pun lahir di saat yang paling tidak tepat. Saat bangsa Israel di tengah-tengah opresi daripada bangsa lain. Tapi Tuhan, sekali lagi, memanggil saudara sesuai dengan waktu yang dia anggap tepat. Amin. Sekali lagi, dialah Tuhannya, bukan kita. Bukan kita yang mengaturnya. Ya, jadi kita tidak bisa membuat alasan bukan saat yang tepat ini Tuhan, bukan tempat yang tepat ini Tuhan. Semua orang di Alkitab dipanggil di saat yang paling tidak tepat. Dan maaf saudaraku ya, kalau kita mau jujur, keadaan tidak akan tambah baik. Sekali lagi, keadaan tidak akan bertambah baik. Alkitab sudah menubuatkannya dalam buku 2 Timotius 3. Pada akhir zaman, keadaan Sukar. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri." Kira-kira udah banyak begitu? Dan mencari hamba uang. Ada yang begitu? Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan bahkan tidak berkata, "Janganlah kau menjadi kecewa oleh mereka, jangan kau syok, ya, atau jangan berusaha mentobatkan mereka." Jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena saudara harus memastikan saudara maju di dalam panggilan Tuhan. Amin. Dan biarlah Roh Kudus bicara kepada kita masing-masing. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita bukan hanya menjawab panggilan Tuhan sekali. Katakanlah ketika kita altar call, atau yang berikutnya ketika kita menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup sepenuh waktu. Tidak. Kita menjawab panggilan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Amin. Mana kita tidak berhenti dalam satu titik yang kita anggap sudah cukup, saya sudah nyaman. Saudaraku, dunia ada di dalam kegelapan. Justru makin jahat satu tempat, Tuhan makin butuh saudara di sini. Amin. Karena kegelapan lah yang membutuhkan terang. Amin. Ada banyak hamba Tuhan senang melayani di tempat yang nyaman. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan butuh hamba Tuhan di tempat yang paling tidak nyaman. Haleluya. Bayangkanlah menjadi hamba Tuhan di zaman Elia, dengan Raja Ahab, dengan istrinya Izebel,
Itu tempat yang paling tidak nyaman. Tapi Tuhan butuh Elia. Amin. Saya tidak tahu dengan daerah saudara, tapi Tuhan tahu dan Tuhan butuh saudara. Dan daerah-daerah sekitar saudara, karena tidak ada kebetulan. Tuhan butuh terang di tengah kegelapan. Dalam Markus 2 ayat 17 dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ini perkataan Tuhan. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi saudaraku, kalau banyak beban berat saudara sibuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya adalah pilihan bebas manusia, saudara hentikanlah itu. Pergilah ke tempat di mana orang-orang belum mengenal Yesus. Selamatkanlah mereka, muridkanlah mereka. Ya, jangan sampai ditipu setan, disibukkan oleh hal-hal yang memang bukan bagian saudara. Bagian panggilan saudara, itu yang saudara kerjakan. Dan biarlah kita masing-masing menyadari bahwasanya satu orang bisa membuat perbedaan yang besar. Amin. Tuhan bukan perlu banyak rame-rame, satu orang yang membuat perbedaan yang besar. Suatu hari karena adanya kesalahan, seorang yang masih hidup membaca obituari mengenai dirinya dicetak dalam surat kabar. Yang seharusnya hanya dilakukan pada orang yang sudah meninggal. Jadi orang salah membuat namanya, yang meninggal adalah kerabatnya, bukan dia. Tapi orang pikir dia. Lalu orang membuat obituari mengenai dirinya, dan di situ dituliskan bahwasanya dia adalah seorang yang telah menemukan bahan peledak yang dipakai untuk menewaskan banyak hidup umat manusia. Lalu dia bisa lihat kalau saya mati, inilah yang diingat orang mengenai saya. Inilah kenangan orang terhadap saya. Jadi waktu dia baca itu, bukan dia marah, tapi dia bersyukur karena dia tahu dia masih hidup. Berarti dia masih punya kesempatan kedua untuk melakukan sesuatu, mengubah warisannya, mengubah legasinya. Bagaimana kelak dia dikenang kalau dia meninggal dunia. Lalu dia ubah, saudaraku, namanya adalah Nobel. Sampai sekarang justru kebanyakan orang mengenal dia ya melalui hadiah Nobel yang dibagikan bagi orang-orang yang berjasa untuk umat manusia. Kalau Nobel bisa berubah, kita semua bisa berubah. Dan memang kita harus berubah menjadi lebih seperti Yesus dan berlari-lari menuju panggilan Tuhan. Mari katakan, inilah saya Tuhan. Saya adalah hamba-Mu Tuhan. Bukan kehendak saya, jadilah kehendak-Mu. Inilah saya Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang kedua yang harus kita tindakan adalah, inilah tempat saya. Artinya kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, ataupun membawa alasan kalau saja saya di sana melayani saya akan lebih baik. Kalau saja saya dipanggil untuk melakukan ini dan bukan itu, saya bisa berhasil. Apalagi kalau saudara lebih jahat lagi, kalau saya tetap jadi PNS, saudara bilang, itu sudah tidak baik. Kalau saja saya tidak melayani, saya mungkin sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah bahagia. Itu ucapan-ucapan yang jahat di mata Tuhan. Saudara harus berkata, inilah saya dan inilah tempat saya. Dan saya akan bersungguh-sungguh di tempat saya ini. Dan saya akan terus tekun seperti iman Kaleb. Saya akan terus percaya seperti iman perempuan Sunem. Bahwa saya di tengah persoalan sebesar apapun, saya bisa berbuah bagi Tuhan. Karena bukan soal tempatnya, soal melekat pada batang anggur. Itu saja. Kalau kamu dalam aku dan firmanku di dalam kamu, amin saudara. Amin. Pasti berbuah. Kita ingat kisah mengenai Ishak di negeri orang Filistin, dan terjadi kelaparan. Segala sesuatu menurut akal pikiran Ishak dan akal pikiran orang waras lainnya, kalau terjadi kelaparan di situ, ya pergilah. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan nyawamu, selamatkan masa depanmu. Tapi sekali lagi, Tuhanlah Tuhan, bukan kita Tuhan. Sudah mengerti? Lalu Tuhan berkata, sangat bertolak belakang dengan naluri manusiawinya. Tuhan berkata, jangan pergi, jangan tinggalkan negeri kelaparan ini. Banyak hamba Tuhan ketika ada kelaparan langsung pergi. Saudaraku, kalau Tuhan memanggil saudara satu tempat, ada kelaparan pun, Tuhan kita sanggup memberkati saudara. Mau badani, rohani, materi, apapun itu keadaannya. Dan Tuhan tidak berubah. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita harus membuang sikap yang suka meninggalkan sesuatu, tidak peduli, mau pergi saja, mau bebas saja.
Ketika keadaan menjadi tidak baik. Itu bukan tempat saya, itu bukan urusan saya. Saudaraku, Tuhan mencari adakah orang-orangnya yang mau tetap setia, tetap tinggal, tetap berjuang. Dan berkata, Tuhan yang memanggil saya. Lalu terjadi hal ini harus saya hadapi, ini harus saya kerjakan, ini harus saya selesaikan. Tapi saya akan tetap setia karena Tuhan yang memanggil saya. Bukan manusia, saudara. Banyak saudara hidup melayani karena Tuhan menyembuhkan saudara. Walaupun tidak terjadi kesembuhan, semua kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Amin. Kita harus belajar sama seperti yang dilakukan Ishak, berhenti mencari Mesir. Ishak tadinya mau pergi ke Mesir, ya, untuk kenyamanan dirinya, berhenti mencari tempat yang lebih hijau, ya, apapun artinya itulah. Bila itu bukan kehendak Tuhan. Ya, sayangnya banyak orang di luar sana seperti itu. Itu sebabnya dia dengarkan bisikan setan, tinggalkan pernikahanmu, tinggalkannya. Nah, kalau hamba Tuhan, tinggalkan pelayananmu, tinggalkannya. Kadang-kadang nggak secara fisik ditinggalkan, tapi hati ini sudah meninggalkan. Ya, dicari mana yang enak bagi kita. Saudaraku, di tengah kelaparan, apa kata Tuhan pada Ishak? Gali sumur. Dan Ishak patuh. Saya mau bilang sama saudara, langsung berhasil? Tidak. Sekali lagi, langsung berhasil? Tidak. Dia gali, diesek, datang orang, berkelahi, pindah. Dia gali lagi di Sitnah, tapi tidak dikasih Tuhan dia ke Mesir. Apakah di Sitnah berhasil? Tidak, ada perlawanan. Tapi Ishak gali lagi, sampai akhirnya Tuhan kasih dia ruang. Lalu dia namakan Rehoboth. Tuhan kasih kita masing-masing ruang. Tuhan kasih kita tempat. Di mana akhirnya orang Filistin tidak mengganggu Ishak lagi. Ibu Munte selalu mengajarkan, sehebat-hebatnya setan, ya, dengan segala tipu daya dan serangannya, tetap ada batasan yang dikasih Tuhan. Tidak tiap hari ada tsunami, saudara. Tapi kalau gelombang datang, ya, ada batasannya. Gak bisa lewat itu. Demikian kalau Rehoboth sudah Tuhan berikan, tidak bisa dia mengganggu lagi. Tapi saudara harus melewati Esek, melewati Sitnah. Sampai Tuhan mempercayakan Rehoboth. Dan harus ada komitmen dalam diri kita sekali lagi. Inilah saya, inilah tempat saya. Mau bagaimanapun kita akan menjawab seperti perempuan Sunam, all is well. Tuhanku adalah Tuhan. Bagianku adalah tetap melayani, tetap hidup dengan iman. Saudaraku, Tuhan punya panggilan bagi kita masing-masing. Tidak perlu meniru siapapun, saudara. Tidak perlu meniru gereja lain, orang lain, tempat lain. Yang perlu adalah duduk di kaki Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan mau. Di tengah situasi sulit bagaimanapun, saudara. Kita tentunya belajar dari para bangsa Israel. Bagaimana tegar tengkuk, Tuhan sendiri mengatakan demikian. Sudah pun dilepaskan Tuhan dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan Tuhan memang mau membuat mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka memilih ketika terjadi kelaparan, balikkan kami ke Mesir, Musa. Ada bawang merah, ada bawang putih. Kacar. Saudaraku, sebenarnya yang dibilangnya itu nggak betul kan? Disiksa dia di Mesir. Ngomongnya aja gitu. Saudara pun sebenarnya kita bilang, aku nggak mau belajar lagi, aku mau lebih baik hidupnya dulu, hidupku dulu lebih enak. Nggak betul. Hidup dahulu lebih parah tingkat dosa, lebih kosong. Seberat-beratnya tempat pelayanan saudara, jauh lebih indah hidup saudara. Jadi jangan terima apa kata syaitannya. Haleluya, saudara. Satu lagi yang terakhir, sekaranglah saatnya. Bukan, ya kalau seperti saudara melayani jiwa-jiwa, ayo melayani. Nantilah bu, sekolah dulu. Nantilah pak, udah sekolah kerja, udah kerja kawin, udah kawin punya anak, udah punya anak tunggu anak besar. Tidak, saudara, kita hamba Tuhan. Kalau orang kita cari demikian, kita dulu demikian. Kalau dibilang buat KKR, bukan tunggu ada dulu biayanya. Pada waktu dibuat datang biaya.
Loh, kan kemarin udah kita belajar. Saudara percaya? Percaya, kenapa uangnya? Percaya ketika belum melihat. Loh, amin. Amin, saudara. Dulu pun saudara sampai ke tempat di Jawa, di mana pun tempat saudara, Jawa Tengah, Jawa Timur, kan ada iman. Kenapa sekarang berubah? Siapa yang membisiki saudara? Ucapan siapa yang saudara dengar? Seharusnya sekarang lebih baik dari dulu. Kalau dulu medan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Setan mau membawa kita berhenti di tengah jalan, betapa ruginya saudaraku. Jangan mau, buka tempat-tempat baru bagi Tuhan. Selamatkan satu demi satu kalau perlu saudara. Saudara, satu orang yang buat banyak perbedaan, dan sekaranglah saatnya. Amin. Tidak usah menunda-nunda mengerjakan. Ada dulu ini saya, banyak dulu murid saya. Tidak, saudara, apa yang ada, ya dengan apa yang ada, bila bersama dengan Tuhan itu lebih daripada cukup. Kita harus berhenti mengatakan suatu hari nanti. Suatu hari nanti Ibu Munte kami akan patuh 3 kali KKR. Tidak, saudara, sekaranglah saatnya. Semua katakan amin. Izinkan saya mengingatkan saudaraku, ya terima kasih. Walaupun saya tidak bisa langsung meminum. Izinkan saya mengingatkan mengenai kisah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tahukah saudara, sesuatu di dalam ini menggerakkan dia. Saya harus melakukannya sekarang. Harus saya lakukan. Saudara tahu dia menghabiskan sangat banyak materi lah kita katakan, lalu menyekanya dengan rambutnya. Apa yang paling berharga diberikan pada Tuhan Yesus. Tahu saudara, kalau tunggunya 24 jam saja sudah terlambat. Yesus sudah bersalib. Hanya 24 jam lebih lama. Ini dinamakan dengan kairos Tuhan. Di usia 77 tahun Ibu Munte datang hari ini sampai di kota Semarang dan menyampaikan firman Tuhan dengan sangat detail kepada saudara. Sekarang bukan soal terima kasih saja, tetapi amin, terima kasih. Saya mewakili. Tetapi yang terutama adalah sekarang pilihan ada pada kita. Ya, untuk mau mengatakan iya sekarang saatnya, mari kita kerjakan. Bukan berarti pada waktu kita berkata saat ini di tempat ini sekarang keluar dari pintu itu nggak ada masalah. Saya pikir udah siap sedia setan. Tapi seperti kata Bapak Munte, selama kita ada di dalam tank itu dan tidak menjulurkan kepala kita keluar, saudara aman dalam lindungan Tuhan. Dan saudara kerjakan terus apa yang Tuhan suruh kepada saudara. Tahukah saudara apa kata Tuhan mengenai perempuan meminyaki kakinya? Bukan hanya jangan halangi dia, tapi Tuhan berkata, ini harus diberitakan. Dimanapun Injil diberitakan. Seseorang yang tidak menunda-nunda apa kata Roh Kudus dan mengorbankan semuanya. Tuhan mencari siapa hamba-hambanya yang rela berkorban menjadi jawaban di tengah krisis. Kapan? Sekarang. Menjadi terang di tengah kegelapan. Sekarang. Kalau saja Bapak Munte ketika merasakan panggilan Tuhan dahulu menundanya. Saya kawin dulu Tuhan. Saya selesaikan dulu kuliah saya Tuhan. Saya dan saudara mungkin tidak berkumpul di tempat ini. Mungkin saudara selamat, tapi tidak sama kita berkumpul hari ini. Nah, kalau Ibu Munte pada waktu dikatakan Bapak Munte, sudah tinggalkan itu semua, tolong saya sepenuh waktu. Dan mengatakan tunggulah Pak, pensiun terhormat. Sekian lama sudah diusahakan, kok ditinggalkan di tengah puncak kejayaan. Kita yang nggak pernah melakukannya, nggak bisa ngerti. Maka kayak kata Ibu Munte tadi, rektor pun kakak kita nggak peduli, karena nggak pernah kita sekolah itu lama, nggak pernah kita jadi dosen, nggak tahu kita dunia itu, jadi nggak tahu kita menghargainya. Tapi Tuhan sudah kasih ada satu orang, lalu itu mengajari kita, tolong kita mau. Amin. Kalau orang dunia tahu menghargai,
sangat disayangkan anak-anak Tuhan justru masuk di dalam golongan 2 Timotius 3 tadi. Yang seharusnya jangan pernah masuk. Tapi hari ini yang mau tekankan, kalau Ibu Munte menunda-nunda menyerahkan seluruh hidupnya, saudaraku nggak ada TDRK. Pak Munte nggak tahu buat TDRK. Saya jujur aja, Pak Munte tahu buat KKR. Dua menjadi satu mendirikan gereja ini. Yang banyak lagi cerita-cerita lainnya di balik layar yang saudara tidak tahu. Tapi karena ada satu orang yang menyerahkan hidupnya tanpa menunda-nunda, memberikan dampak yang sangat besar, walau tidak diketahui dengan jelas detailnya, tapi surga tahu. Amin. Demikian dengan saudara, kalau saudara mau, orang tidak tahu, tapi surga tahu. Amin. Pilihlah surga tahu, saudara. Bapak ibu kita kasih Kristus menggerakkan mereka. Saudara dengar sendiri kesaksiannya. Tidak ada jaminan itu berhasil. Tidak ada jaminan masa depan yang baik. Apa yang dijaminkan oleh Bapak Munte ketika melamar Ibu Munte? Satu lamaran yang tidak biasa. Kerja keras, penderitaan 5 tahun pertama. Saya akuilah mereka orang-orang aneh. Saya tak tahu lamaran seperti itu bisa berhasil. Berhasil. Baik yang melamar aneh, yang dilamar pun sama anehnya. Cocoklah memang ya. Saya nggak tahu anaknya sama anehnya. Termasuk saudara. Aneh maksudnya bodoh bagi dunia. Tapi saudaraku, saudara lihatlah, jaminannya penderitaan. Ya. Dilakukan dengan tersembunyi, di dalam kasih, dengan iman, dan Tuhan selalu menghargakan. Amin. Lalu setelah puluhan tahun kemudian, saya dan saudara menikmati berkatnya. Amin. Kalau mereka memulai, mereka dibenci, kita dikasihi, walaupun tetap ada yang membenci. Kalau seluruh dunia nggak mungkin semua membenci, nggak mungkin juga semua mengasihi. Tapi banyak di antara kita, kalau sekarang saudara bilang hamba Tuhan GKI, orang menghormati, saudara. Setidaknya dalam satu term kalian sungguh-sungguh gitu. Ya, kalian mau hidup kudus. Bukan berarti dia mau ikut kita, tapi dia ada respect. Itu bukan kita yang menaburnya, sudah ada yang menaburnya di atas kita. Lalu saya dan saudara bisa hidup, saya katakanlah diberkati, amin. Karena ada orang yang menjawab panggilan Tuhan tanpa menunda-nunda. Mari kita lakukan seperti itu untuk generasi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini dalam khotbahnya. Saudara-saudara, ada tempat-tempat tertentu di mana seseorang perlu menyeberangi satu sungai pada saat itu juga. Bila dia berjalan terus di sisi sungai itu dan tidak menyeberang, maka makin lama, makin lebarlah sungai itu. Sehingga akhirnya ketika dia mau menyeberang, sudah mustahil bagi dia menyeberanginya. Karena arusnya sudah sangat deras, sangat dahsyat. Kalau dia seberangi akan membahayakan nyawanya. Yang mau disampaikan hamba Tuhan ini pada waktu dia mengkhotbahkan tersebut adalah ada kairos Tuhan yang tidak boleh dilewatkan. Amin. Dan ada najis, ada dorongan dari Roh Kudus dalam hati. Sekarang saatnya. Amin. Saudaraku, mari kita miliki hati yang terbeban bagi Tuhan. Amin. Seperti hati Yesus. Amin. Kita berkata, ya Tuhan, saya mau jawab panggilanmu. Sayalah orangnya, inilah tempat saya, dan sekaranglah saatnya. Amin. Saya mau hidup bagi Tuhan, Amin. bukan bagi diri saya sendiri, bukan bagi uang, bukan bagi kesenangan dunia, apalagi kenajisan, bukan bagi ketenaran, bukan kehendak saya, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Mari kita sambut Ibu Pendeta Victoria. Berikan tepuk tangan.